Pemirsa, Anda masih bersama kami NTV Prime. Saatnya kita ikuti NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keizer. 5 pekerja migran Indonesia ditembak otoritas maritim Malaysia di perairan Tanjung Ru, Malaysia. 1 orang tewas, 1 lainnya kritis dan 3 orang luka-luka. Saat kejadian, ke-5 pekerja migran Indonesia tidak membawa kartu identitas. Media di Malaysia menyebut pekerja migran Indonesia itu ilegal dan terjadi konfrontasi dengan petugas maritim yang tengah bertugas. Kami ajak Anda membahas persoalan ini. Kami sudah hadirkan Koordinator Pengelolaan Data dan Publikasi Migran Care, Trisna Dwi Yuni Aresta. Kemudian melalui sambungan Zoom, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono. Mbak Trisna, apa kabar? Baik sekali. Terima kasih bersama kami. Kita sapa Pak Dev melalui sambungan Zoom. Pak Dev, apa kabar Pak? Yo, gimana kabar? Sehat semua? Kabar baik. Terima kasih Pak Dev. Dan sebelum kita mulai diskusi, saya ajak Anda pemirsa, mari kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force. Kementerian P2MI juga terus melakukan koordinasi untuk memastikan korban yang terluka mendapatkan perawatan medis yang diperlukan dan memberikan dukungan kepada keluarga korban termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah. Saat ini kami tengah menelusuri asal daerah dari para pekerja migran ini untuk selanjutnya bisa dilakukan pendampingan kepada keluarga. Kementerian kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan atas polisi di KBRI Kuala Lumpur serta mendorong akses kekonsuleran untuk menjenguk para korban yang saat ini tengah dirawat di berbagai rumah sakit. Selanjutnya, Kementerian P2MI akan mendorong adanya pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar insiden semacam ini tidak terjadi lagi kemudian hari. Termasuk juga bagaimana cara-cara penanganan pekerja migran Indonesia agar bisa dilakukan secara manusiawi terlepas dari status mereka yang unprocedural atau ilegal. Itu tadi sikap resmi pemerintah Indonesia melalui Wakil Menteri Pekerja Migran Indonesia. Saya ke Pak Dev dulu. Pak Dev, respons Anda terkait dengan ditembaknya WNI di wilayah hukum Malaysia, Pak? Ya tentu kita kaget dan juga kita cukup sedih. Kita menyampaikan bela sungkawa yang amat dalam kepada keluarga korban, baik yang meninggal ataupun yang terluka. Dan kita meminta ada penyelidikan yang luas, penyelidikan yang terbuka dan disampaikan secara berkala kepada semua pihak, khususnya kepada keluarga korban dalam hal ini. Dan juga kita harus tarik ini cukup jauh karena kita melihat bahwa ini hanya tip of the iceberg ataupun hanya di sisi atas dari gunung es. Insiden ini yang terjadi. Insiden ini bisa sampai terjadi karena banyak insiden yang terjadi sebelumnya, banyak penyelewengan yang terjadi sehingga membuat orang itu bebas keluar masuk wilayah Malaysia dari berbagai macam point of entry, sehingga mereka dengan leluasa bisa menggunakan excessive force kepada warga sipil yang tidak jelas, tidak bersenjata. Bila mana memang mereka itu terancam dan para korban itu awalnya itu melakukan pembelaan diri dengan menggunakan senjata tajam, ya semestinya bila dilakukan komunikasi, bila ada penghentian dengan yang jelas, tentu tidak akan sampai dengan situasi sampai harus ada konflik yang menyebabkan korban berjatuhan. Nah ini tentu harus ada penyelidikan yang menyeluruh dari awal itu bagaimana prosedurnya mereka itu seperti apa, dan insiden ini bisa terjadi itu titik asal itu apa, apakah karena ada perdagangan orang yang secara ilegal dan para korban ini apakah korban ini adalah korban dari TPPO atau mereka itu adalah pelaku dari TPPO. Nah ini yang harus dilakukan secara detail dan harus ada keterbukaan dari semua sisi. Tadi pagi itu Pak Dasko sudah menyatakan bahwa akan membuat tim dari DPR untuk melakukan penyelidikan hal ini, dan tentu ini adalah satu hal yang bisa kita buat
Dan kita harapkan bahwa tim ini juga nantinya akan bisa berkomunikasi dengan semua sektor, baik dari sisi pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Malaysia, dari aparat hukum, dari kedua belah pihak, kedua negara, dan melibatkan semua sektor untuk memastikan kita bisa membuat satu solusi yang permanen dalam menyelesaikan kemelut ini ke depannya, sehingga tidak ada lagi tembak-menembak di tepi laut ataupun di lautan lepas yang mengakibatkan korban manusia berjatuhan. Ya Pak Dev, menurut Anda sikap kita sebagai bangsa harus seperti apa sambil menunggu upaya penyelidikan resmi dari pemerintah Malaysia? Karena penembakan itu dilakukan oleh otoritas Malaysia di wilayah hukum negara Malaysia. Komentar Anda Pak Dev? Ya gini, kalau kita bicara tentang wilayah hukum, aparat hukum, ya kita tentu harus patuh pada hukum yang berlaku. Jadi kita jangan gegabah dulu, jangan langsung kita menuduh, jangan kita langsung menganggap bahwa kita ini bangsa yang tertindas, tertekan. Tidak, kita harus menuntut akan keadilan. Kita harus berbicara di berbagai macam forum, karena persoalan ini kan bukan hanya persoalan kecil ya. Nah, tapi jangan sampai persoalan-persoalan ini menumpuk akhirnya membuat retak hubungan kita dengan bangsa Malaysia, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia dalam kondisi yang sangat baik. Kita tadi pagi aja kita lihat bahwa Pak Prabowo dan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkomunikasi dengan sangat baik, bisa ada jamuan makan bersama, bisa ada tour, ya. Ini menunjukkan saling mutual respect antara kedua pemimpin kita ini. Jadi jangan sampai insiden-insiden yang disebabkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab merusak hubungan yang sangat kuat ini yang telah berjalin di berbagai macam sektor. Nah, tapi bukan berarti kita menyampingkan persoalan ya. Persoalan ini ya justru harus dibongkar, harus dikuak sampai dengan selesai, hingga tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Ya, oke, baik. Saya ke Mbak Trisna. Ini Migran Care pasti lebih banyak tahu soal apa yang tadi Pak Dev maksudkan bahwa ini fenomena gunung es ya. Di bawah itu lebih banyak kasus yang belum terselesaikan. Bahkan kalau Anda sepakat sejak puluhan tahun lalu saya persoalan terkait dengan pekerja migran kita itu seperti hanya disapu di bawah karpet aja. Betul. Tidak pernah selesai. Komentar Anda Mbak Trisna? Iya, jadi saya akan mulai statement saya dengan no human is illegal gitu. Tidak ada manusia yang ilegal gitu. Nah, karena kalau kita udah bilang manusia itu ilegal, melekatkan itu, kita akan justru memisahkan itu dengan skema perlindungan yang seharusnya ia dapat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kasus-kasus serupa seperti ini sangat berulang sekali. Ini berarti ada problem struktural, bukan hanya insidental satu kali gitu. Tapi sejak temuan Migrant Care, sejak 2005 sampai dengan 2025, ada 75 pekerja migran Indonesia yang meninggal ditembak oleh otoritas kepolisian Malaysia. Apapun alasannya? Ini kami ungkapkan ke publik bahwa ini merupakan extrajudicial killing. Tidak ada proses hukum, tapi seorang manusia itu bisa ditembak gitu. Entah alasannya karena kriminal, itu seharusnya silakan bawa ke muka persidangan. Maksud Jangan Anda berlebihan penembakan itu? Bukan, ya extrajudicial killing. Bukan hanya tindakan hukum yang berlebihan, tapi sudah pembunuhan. Kalau saya balik ke soal PMI kita yang terakhir ini, itu katanya adalah upaya perlawanan atau mereka kemudian melakukan aksi penyerangan sehingga aparat otoritas Malaysia melakukan upaya pembelaan diri. Oke. Berbicara perihal upaya pembelaan diri, bagi saya untuk daripada menembak secara brutal mengakibatkan 1 orang meninggal, 4 orang kemudian luka-luka dan beberapa orang kritis, itu merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi. Ini yang seharusnya perlu kita hadapi bersama, bahwa setidaknya kita penting untuk memandang persoalan migrasi kita merupakan masalah yang struktural. Nah, misal dari 75 kasus itu, lalu kami juga mendorong bahwa Pak Presiden Prabowo segera melakukan melakukan nota protes diplomasi, bukan cuman Ibu Christina Aryani yang sebagai wamen melakukan beberapa pernyataan sikap, tapi ini harus disikapi dalam level Menteri Luar Negeri, bahkan juga Pak Presiden Prabowo Subianto begitu. Oke, Presiden lagi di Malaysia. Betul, kita ini tunggu. momentum. Nah, bagi saya kalau
saya jadi Pak Presiden Prabowo, ya saya akan membatalkan pertemuan itu dan kemudian lebih mementingkan harkat dan martabat bangsa. Iya. Lalu tapi kita tunggu aja sikapnya. Iya, Apakah ada pembahasan? Saya bisa memahami apa yang Anda sampaikan, Mbak Trisna, tapi saya juga memahami apa yang Pak Dev tadi sampaikan, bahwa kita tidak boleh gegabah. Betul. Artinya kalau bicara tentang hubungan diplomatik, tentu ada cara-cara diplomasi yang bisa kita lakukan. Kemlu sudah mengirimkan nota diplomatik sebenarnya. Tinggal bagaimana respon dari pemerintah atau kerajaan Malaysia. Nah, sambil menunggu itu, apa yang bisa kita lakukan? Kita dalam hal ini kita harus perbaiki tata kelola migrasi kita. Tata Anda kelola mengatakan perlindungan. masalah struktural, artinya melibatkan organisasi resmi, kementerian dan lembaga, begitu? Betul. Karena selama ini ada masalah yang sangat terstruktur bagaimana tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran yang belum memadai. Dalam hal ini saya bisa katakan bahwa Emang memadai itu seharusnya yang kayak apa sih? Perasaan dari zaman Iya. presiden ke presiden, kata memadai itu seperti Iya. jauh panggang dari api. Nah, kita lihat saja banyak kasus berulang. Itu berarti menandakan bahwa ada penempatan yang tidak safe, regular, dan orderly. Itu ada dalam satu kesepakatan global, Global Compact of Safe, Orderly, and Regular Migration yang sudah ditandatangani Indonesia. Namun itulah sebagai panduan bagaimana negara harus melaksanakan migrasi secara aman, reguler, dan Implementasinya yang iya, belum sesuai ya. implementasinya belum. Nah, alih-alih target dari Kementerian P2MI untuk mengirimkan 425.000 pekerja migran, seharusnya ini menjadi waktu KP2MI sebagai kementerian untuk membenahi tata kelola migrasinya. Ya, Begitu. kan baru lebih dari 100 hari berubah jadi kementerian. Iya, Kita betul. mungkin lagi belajar. Pak Dev, saya tertarik dengan sebutan Anda tadi, kita tidak boleh gegabah. Tapi menurut Pak Dev, apakah cukup dengan mengirimkan nota diplomatik saja sambil kita menunggu bagaimana respons dari kerajaan Malaysia, begitu Pak? Ya, kalau cukup apa tidak ya tentu tidak cukup karena belum ada jawaban yang jelas. Tentu kita terus menuntut dari pemerintah Malaysia untuk segera menjawab dan juga segera memberikan penjelasan dan juga membuka penyelidikan akan penembakan ini. Ya, dan juga kita minta untuk dijelaskan juga dipaparkan SOP-nya daripada aparat Malaysia tersebut. Ya, mereka itu bersenjata. Izinnya sejauh mana, latihnya seperti apa, apakah hanya menggunakan senjata, apakah ada psikotes yang secara reguler. Hal ini yang dibutuhkan juga kita ketahui sehingga penggunaan senjata itu benar-benar sesuai dengan SOP, dan juga SOP-nya itu sudah sejauh mana mereka lakukan. Hal inilah yang harus ada penjelasan secara detail, tahap demi tahap, dan dipaparkan secara terbuka kepada masyarakat sehingga tidak ada rasa kecurigaan antara sesama tetangga ya, antara kita dengan Malaysia. Jadi kita tahu persis bahwa mereka ini benar-benar ingin menyelesaikan kasus ini secara baik. Jadi bukan hanya sekedar lip service, tapi solusi yang permanen sehingga kita bisa membuat kebijakan-kebijakan ke depannya agar tidak lagi terulang hal-hal seperti ini. Ya, Gitu. Baik, Pak Dev, Mbak Trisna, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita kembali lanjutkan diskusi kita. Sebelum itu, saya ajak Anda untuk mari sama-sama kita simak tayangan grafis berikut ini. Ini adalah data-data yang bisa kami hadirkan terkait dengan negara penempatan pekerja migran Indonesia per Januari hingga Desember 2024. Memang Malaysia adalah negeri jiran yang terbanyak menampung PMI. Kemudian Hong Kong dan Taiwan. Disusul kemudian Singapura, Jepang, dan negara-negara lainnya tersebar, mungkin diantaranya itu negara-negara Timur Tengah ya, masuk dalam 11% itu. Sementara kalau kita menyimak apa pekerjaan mereka di negara-negara penerima PMI, untuk pekerja domestik sebagai pekerja rumah tangga itu sebanyak 31,22%, kemudian di perkebunan ini paling banyak nomor 2, 27,45%.
Wah, cepat sekali datanya. Pasti Mbak Trisna lebih hafal dari saya. Kemudian asalnya dari mana aja? Nah, ini NTB 26,04%, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung. Sementara 10% sisanya itu tersebar dari provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita lihat kabupaten asal pekerja migran Indonesia itu, tadi NTB kan, ternyata di NTB itu ada 2 kabupaten terbesar, yaitu Lombok Timur dan Lombok Tengah. Kemudian Indramayu, Cilacap, balik ke Lombok Barat, sisanya kabupaten kota lain tersebar itu 66,35%. Kalau yang menjadi korban sekarang, Mbak Trisna dari Aceh ya? Dari Aceh. Tapi yang saya sebutkan misal 75 PM sampai 2025 paling banyak dari NTB. NTB ya, oke, itu sejalan dengan data yang kita tayangkan tadi. Pak Dev, kalau kita bicara tentang hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara jiran, negerinya Upin Ipin, memang dari dulu itu naik turun ya hubungan kita. Ini momentum Presiden Prabowo lagi di Kerajaan Malaysia. Menurut Anda, apakah kita lebih baik mengedepankan harmonisnya hubungan diplomatik dua negara ini, atau bisa dijadikan agenda pertemuan antara Presiden dengan Perdana Menteri Malaysia, Pak Dev? Ya, gini, masalah perkara PMI kita di Malaysia ini kan perkara yang cukup banyak, dan karena mengingat kalau dilihat angkanya itu PMI kita yang ilegal itu kalau nggak salah sampai dengan angka 2 juta ya, walaupun ada sempat ada bilang bahwa tidak ada yang ilegal, oke. Katakan undocumented lah. Undocumented, ya, yang lebih tepatnya. Ya, undocumented worker kita yang ada di sana, itu angkanya mungkin bisa sampai 2 juta. Terakhir saya dengar infonya seperti itu. Kalau mohon dikoreksi bila salah. Nah, dan ini juga persoalan ini juga terjadi di mana-mana, bukan hanya ada di Malaysia, di Singapura ada juga ya, belum lagi yang di Kamboja. Kalau di Kamboja itu jelas sebagian besar semuanya itu pasti adalah TPPO. Terus belum lagi di negara-negara lain, dan pasti ketika jumlah warga Indonesia atau pekerja sebuah negara yang pindah ke satu tempat ya, PMI masuk ke satu tempat dengan jumlah besar, pasti ada potensi masalah. Nah, sekarang ini bagaimana kita ini menjaga hubungan kita. Karena mengingat hubungan kita dengan Malaysia itu kan panjang dan lama dan dalam, baik secara historis, secara kultur, secara ekonomi, secara edukasi ya, pendidikan ya, banyak juga kan warga kita yang sekolah di sana. Ini jam berapa sih? Ya ini harus dijaga, jangan sampai rusak. Ya, nah kan tapi pembicaraan itu harus bisa difokuskan untuk mencari solusi. Jadi baik dari Kemlunya, dari P2MI, terus juga dari instansi lainnya, itu bisa menggodokkan, melakukan komunikasi dengan mitranya, counterparts-nya di Malaysia untuk bisa mendapatkan titik temu sehingga bisa ditawarkan di level atas untuk membuat solusi yang permanen. Nah, ya hal inilah yang harus dijalankan secara intensif agar warga kita ya bisa terserap sebagai tenaga kerja di sana dan menjadi bagian dari pembangunan perekonomian di Malaysia, dan juga bisa memberikan efek positif kepada keluarga ataupun warga di kampung mereka berasal, karena mereka kan bekerja, ada remittance yang masuk ke Indonesia. Nah, ini yang harus dikawal sehingga terjadi kerjasama yang baik dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang adil kepada semua sektor dan kepada semua pihak. Ya, baik. Saya kembali ke Mbak Trisna. Mbak Trisna, saya tadi nguping Anda menyebutkan data sekitar berapa? 425.000 ya. Apa itu angka yang menjadi target Indonesia untuk kemudian mengirimkan PMI keluar atau seperti apa? Ya, betul. Jadi KP2MI kami sangat menyayangkan bahwa ternyata upaya perlindungan pekerja migran yang menjadi nomenklatur Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ternyata mempunyai target untuk pengiriman pekerja migran kita ke luar negeri. Sebentar, ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia? Betul. Ini target kementerian ya? Target kementerian. Bukan target agen penyalur PMI? Bukan, itu target dari kementerian. Data dari mana Anda? Silakan dibuka di TV pers conference secara terbuka, Pak Karding menyampaikan ke publik Pak Menteri bahwa menyampaikan 425.000 menjadi target pengiriman pekerja migran. Oke, taruhlah itu kemudian target tercapai 2025. Tapi yang 5 orang yang kemudian sekarang kita fokus nih jadi korban di perairan Malaysia,
Itu saya bisa bayangkan kalau 425.000 ini tidak bisa kita lindungi, apakah kita akan membaca setiap minggu data-data statistik angka korban? Angka korban bagi saya jauh lebih banyak daripada yang bisa saya sebutkan tentunya. Berikut juga tata kelola yang kurang memadai, misal data pekerja migran itu kita tidak punya. Data persis berapa pekerja migran kita yang keluar hampir negeri. 2 juta itu yang undocumented? Itu saya bisa jamin bahwa data itu juga invalid. Karena sampai Artinya? sekarang masih disusun peta satu data pekerja migran Indonesia. Bisa lebih dong? Bisa lebih. Bahkan kalau misal kami Migran Care juga mengawal kemarin memantau pemilu, data untuk yang memilih DPT luar negeri sebanyak 1,7 juta. Oke, itu Bayangkan. yang documented berarti? Itu keseluruhan warga Indonesia yang di luar negeri. Berapa coba jumlah pekerja migran kita? Itu masih termasuk jumlah pelajar, jumlah pelawat yang ke sana atau konsul yang ada di luar negeri. Jadi kita memang tidak punya data migrasi yang satu data mengenai berapa jumlah pekerja migran kita tidak punya. Banyak PR yang harus dibenahi oleh KP2MI daripada melakukan target-target, mending targetnya adalah tata kelola perlindungan. Perlindungan ya, oke. Tapi kita kan juga harus menghormati hukum negara tetangga kita. Kalau misalnya itu terjadi di negara kita, tentu mereka akan bersuara yang sama gitu kan. Nah, apa yang bisa Anda sampaikan? Nah, sebenarnya mengenai bagaimana kalau kita jadi negara mereka gitu. Ada satu regionalisme yang coba dibangun di wilayah Asia Tenggara, ada namanya ASEAN. Indonesia 2 tahun yang lalu menjadi keketuaan ASEAN dan menerbitkan 3 deklarasi mengenai perlindungan pekerja migran. Dan disusul oleh Malaysia yang tahun ini menjadi keketuaan. Dan ada satu konsensus mengenai perlindungan pekerja migran di wilayah Asia Tenggara. Nah, ini yang menjadi modalitas regional untuk melakukan perlindungan yang sama bagi maupun itu negara penerima maupun negara pengirim. Tapi tetap menghormati hukum yang berlaku di negara tersebut kan? Jadi intinya ada modalitas yang sama, ada ASEAN Convention Trafficking in Person, jadi TPPO, perlindungan soal itu, ada perlindungan soal PMI. Nah, inilah kemudian yang seharusnya dibahas oleh DPR bagaimana mengawasi dan sekaligus menerapkan modalitas yang sudah kita punya. Ya, begitu. Saya tidak mengenyampingkan kasus yang dialami oleh PMI kita yang sekarang ini. Tetapi perlu juga dilakukan edukasi bahwa masuk ke negara orang secara undocumented atau ilegal, negara akan sulit melindungi mereka. Itu betul. Nah, tapi dalam satu sisinya, Indonesia juga gagal untuk mengelola jalur-jalur perbatasan. Sehingga itu kerap dilalui oleh jalan tikus untuk ke negara lain. Sebenarnya ada 2 Bukan gagal orang bagian dari yang mengelola kok. Itu yang mau saya bilang. Maksudnya oknum begitu. Iya, Tapi di setiap jalan tikus banyak oknum begitu. Banyak oknum. Jadi misal beberapa tahun kemarin saya ke Batam, ada juga kasus serupa. Lalu gugus tugas pemberantasan perdagangan orang itu tidak aktif di banyak wilayah di Indonesia. Sehingga ketika gugus tugas itu tidak aktif, jadi mereka tidak mengawal bagaimana perbatasan-perbatasan ataupun perdagangan orang yang ada. Itu gugus tugas telah diteken oleh Presiden Joko Widodo menggantikan, jadi dulu ketua hariannya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diganti menjadi kepolisian. Namun yang saya sayangkan, kerap kali kami mengundang pihak kepolisian untuk juga turut membahas bagaimana gugus tugas TPPO ini diselenggarakan, namun mereka juga absen hadir. Itu kerap kali kemarin di Batam juga. Kami juga sudah sering berupaya untuk mengundang kok, tapi ya. Sekarang apa yang bisa Anda sampaikan mumpung Pak Dev bersama kita ini, biar nanti bisa dibawa ke Komisi 1? Iya, jadi Pak Dev mungkin bisa lebih mengawal bagaimana penyelesaian kasus ini agar lebih transparan. Lalu juga memanfaatkan regionalisme ASEAN sendiri untuk menjadi modalitas bersama bahwa kita juga berkomitmen dalam hal itu. Mengingat Indonesia itu juga sebagai negara champion dari Global Compact for Migration. Mungkin kasus ini nanti akan juga kami bawa ke ranah internasional untuk mereview dari
kesepakatan global ini. Rencananya akan ada review di Februari. Begitupun juga kemarin kami melaporkan bahwa implementasi dari Konvensi Perlindungan Pekerja Migran dan anggota keluarganya ke UN, dan juga laporan itu diterima dan beberapa laporan dikembalikan ke pemerintah untuk dijawab oleh pemerintah. Pak Dev, ada respon atau catatan terkait dengan yang disampaikan Mbak Trisna tadi? Iya, tentu hal tersebut menarik dan juga penting untuk diperhatikan, dan akan kita teruskan ke instansi-instansi terkait, karena kebetulan saya kan di Komisi 1, mitra saya yang berkaitan dengan hal ini adalah Kementerian Luar Negeri dan Badan Intelijen Negara, ya, karena tugas mereka untuk mengawasi pergerakan ya, di perbatasan-perbatasan, dan juga ada TNI Angkatan Laut dan juga Bakamla yang juga bertugas untuk memastikan keamanan dan kedaulatan kita, dan di situ mereka juga bisa berperan untuk memonitor agar tidak adanya kapal-kapal yang membawa siapapun yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Jadi mereka yang melanggar, apakah itu tindak pidana umum atau tindak pidana perdagangan orang atau pencucian uang atau apapun itu, merupakan tanggung jawab mereka untuk mengintercept dan juga menghentikan pergerakannya. Sekarang yang penting adalah semua instansi pemerintah ini tahu persis targetnya apa, tugasnya apa, dan langkah-langkah yang harus diambil itu seperti bagaimana, dan disampaikan secara terbuka ke publik dan ke kami, ke DPR secara berkala sehingga termonitor dan jelas target-target tahapan-tahapan sejauh mana. Gitu. Ya, Pak Dev, sebagai wakil rakyat, tentu Anda punya saran atau masukan kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Artinya begini, jangan sampai kementerian yang baru 100 hari lebih ini berdiri, cuma jadi agen penyalur pekerja migran Indonesia dengan target 425.000 orang tahun 2025. Kita tidak ingin setiap saat Kemlu mengirimkan nota diplomatik ke negara-negara penerima PMI. Saran Anda seperti apa, Pak Dev, secara diplomasi nih? Ya, tentunya semua kementerian itu kan memiliki target, ada KPI-nya, Key Performance Index-nya sendiri sejauh mana. Nah, khusus untuk lembaga baru yang dipimpin oleh dua sahabat saya, Pak Harding dan Bu Christina, mereka memiliki tanggung jawab dan beban yang cukup serius, cukup besar, dan selalu diuji dengan situasi-situasi atau insiden seperti ini. Dan saya yakin kedua individu yang memimpin organisasi ini, instansi ini, bisa berpikir kreatif, berpikir out of the box, tidak berpikir business as usual, akan tapi membuat gebrakan-gebrakan baru untuk memberikan perlindungan yang bermanfaat kepada warga kita yang sedang bekerja, berjuang untuk mengejar devisa negara. Ya, kita boleh titip ya, Mbak Trisna, ke Pak Dev. Ini kan Menteri dan Wamennya kan sohibnya Pak Dev. Jadi kalau tidak bisa lewat mekanisme di DPR, mungkin Pak Dev bisa ngopi-ngopi dengan Menteri dan Wamen ya. Mbak Trisna, apa yang mau sampaikan? Targetnya jangan devisa melulu dong, Pak. Itu dia. Targetnya jangan devisa melulu, tapi perlindungannya bagaimana gitu. Jadi pekerja migran itu jadi mitos gitu loh, mitos pahlawan devisa gitu. Tapi perlindungannya sama sekali kurang baik gitu, bahkan tidak memadai gitu. Itu yang penting untuk saya tekankan di sini, dan bagaimana pengaktifan kembali gugus tugas yang ada di masing-masing daerah, karena itu rannya juga sampai RAD, rencana aksi daerah, itu juga silakan untuk lebih dikawal lagi sebagai wakil rakyat gitu. Ya, Anda harus sering-sering ke DPR dong. Ya. Oke, baik Pak Dev, Mbak Trisna, kita rehat sejenak. Ya, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya ajak Anda untuk kembali kita menyimak data-data berikut ini. Ya, ini adalah laporan pengaduan PMI per Januari hingga Desember 2024. Nanti saya minta juga Mbak Trisna kalau ada data ya, nanti kita saling melengkapi. Ini 142 kasus, artinya meningkat hampir 80% dibanding tahun 2023. Dari mana negara asal pengaduan itu? Ya, tidak jauh-jauh dari negeri jiran Malaysia, kemudian yang jauh nih dari Kongo dan Arab Saudi. Data ini dari Kementerian P2MI ya, yang kami himpun per bulan Januari 2025.
Oke, kalau bicara data atau statistik, ini banyak sedikit atau seperti apa menurut Anda? Satu pun tuh banyak gitu kalau menyangkut iya. nyawa ya kan. Nah, tapi yang unik di sini pengaduan masih banyak juga dari negara Saudi atau negara Timur Tengah. Nah, sekarang banyak nih modus-modus baru untuk mengirim pekerja migran ke Timur Tengah. Padahal itu telah telah di moratorium. Iya, Akhirnya telah diberhentikan sementara, ada di Kepmen 260 sejak tahun 2015. Artinya apabila pengaduan itu masih banyak, bisa kita bayangkan bahwa pengiriman pekerja migran juga sebenarnya secara diam-diam dilakukan ke beberapa negara itu. Banyak temuan dari kami di wilayah itu memang masih mengirimkan pekerja migran ke wilayah-wilayah Timur Tengah yang padahal sudah di moratorium dari Kepmen ini. Maksudnya ini juga nggak jelas akhirnya. Sempat ada pembukaan sementara, sempat ada tapi di moratorium kembali. Nah, inilah yang menimbulkan beberapa Ya, bahkan banyak yang terancam hukuman mati loh di Arab Saudi ya. Nah, menurut Anda kita punya kementeriannya sekarang harusnya melindungi PMI kita yang apalagi sudah terancam hukuman mati seperti itu ya? Iya, saya sepakat. Jadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran harus juga beracuan pada nomenklatur kementeriannya yakni untuk melindungi bukan menempatkan. Karena saya mungkin nyambung dari kemarin Presiden Jokowi 3 hari sebelum beliau lengser dari kepemimpinannya, tepat di tanggal 17 Oktober, mengesahkan satu perpres mengenai tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Namun perpres itu jalannya mundur. Maksudnya perpres itu diteken di Oktober, tapi ada date yang harus dilakukannya itu due date-nya di Agustus. Nah, itu masih saya sempat bingung. Ini backslide sangat ini mengenai perpres penempatan dan perlindungan. Dan di perpres ini ternyata juga balik ke undang-undang yang lama. Jadi undang-undang yang lama 39 tahun 2024 tentang penempatan PJTKI masih bahasanya masih TKI itu membedakan antara perlindungan dan penempatan. Perpres ini balik ke situ, sedangkan undang-undang PMI kita sudah ngomongin perlindungan, semuanya adalah perlindungan, mulai dari sebelum bekerja, mulai dari bekerja sampai ke setelah bekerja dan anggota keluarganya. Nah, ini ada satu perpres yang backslide dan perpres ini sudah kadaluarsa beruntungnya di 2024 kemarin dan harapannya kementerian baru ini mengkoreksi kembali perpres ini kalau memang tidak baik nggak usah lagi untuk diteken lagi atau terbitkan perpres baru. Dan ada rencana aksi nasional TPPU yang sampai sekarang habisnya di 2024 itu perlu diperpanjang lagi. Dan ada satu run lagi yang masih mandek di meja presiden waktu di era Pak Jokowi ada run GCM. Jadi rencana aksi nasional bagaimana Global Compact of Safe, orderly and regular migration itu diterapkan. Itu yang penting. Ya, Pak Dev, sebenarnya kalau bicara regulasi aturan main kita itu sudah cukup lengkap dan komprehensif ya. Tinggal bagaimana implementasinya, pengawasannya. Saya coba melihat secara faktor sejarah. Anda juga sempat mengulik soal sejarah tadi. Kita ini kan sudah punya jalur perdagangan, jalur rempah. Zaman kita masih Kerajaan Melaka ya dengan negeri jiran. Tetapi di titik-titik keluar masuk itu masih banyak juga aparat kita yang kata Mbak Trisna tadi oknum yang nakal, tapi kalau oknumnya sekebon, sekelurahan ya, itu gimana Pak? Takutnya ini koordinasi lintas sektoral itu hanya berhenti hanya di ruang meeting, sementara nanti di lapangan kita punya TNI Angkatan Laut, Bakamla atau Kemlu dan sebagainya. Apa yang bisa Anda sampaikan Pak Dev? Ya tentunya harus ada kepastian hukum dan harus ada penegakan hukum dan juga ada keterbukaan dan transparansi dan ini ya harus dimulai dari atas. Dan tentunya dengan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini jelas menunjukkan soliditas di tingkat atas. Nah dan itu harus diturunin ke bawah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, pemeriksaan secara berkala ya kan tiap instansi itu memiliki fungsi inspektoratnya untuk melakukan penelitian dan juga penyidikan akan sejauh mana kebijakan yang telah dilakukan, sejauh mana efektivitas peran pemerintah dan juga kehadiran daripada instansi tersebut.
pada pelayanan kepada masyarakat, dan juga laporan masyarakat bisa dilakukan secara langsung terbuka, baik ke kantor Wapres atau kantor Presiden ataupun juga instansi-instansi lainnya. Bila mana dilihat dirasakan aparat itu bukannya membantu akan tapi menyusahkan karena ada pungli dan lain sebagainya berikutnya, dapat dengan mudah disampaikan di laporan resmi, ataupun juga kalau ada yang mengambil jalur-jalur dengan menggunakan media sosial untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Nah, yang pasti kami di DPR itu selalu mendukung untuk perbaikan, untuk melakukan efisiensi, melakukan reformasi di dalam setiap lembaga pemerintahan untuk menuju yang lebih baik, begitu. Pak Dev, bisa nggak sih melalui jalur diplomasi kita, saya tidak bermaksud mengatakan intervensi hukum negara tetangga, tapi mungkin di bawah meja kita bisa melakukan upaya-upaya yang lebih komprehensif antar pemimpin tiap negara gitu. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Ya, tentu kita bisa menyampaikan permasalahan, keluh kesah yang dihadapi dan dirasakan oleh warga kita. Kita bisa buat desk dan laporannya, seperti yang terjadi waktu dampak dari DWP kemarin. Perdana Menteri Malaysia membuka desk pelaporan langsung di kantor Perdana Menteri. Jadi warganya yang merasa diperas segera melapor, dan itu langsung disampaikan ke pemerintah Indonesia dan kita langsung menyikapinya dengan menindaklanjutinya. Nah, hal yang serupa juga kita lakukan, dan ini adalah tugasnya dari P2MI ya. Memang pertama kan tadi disampaikan bahwa mereka memiliki target angka berapa orang yang mau dikirim setiap tahunnya. Tapi juga tadi seperti disampaikan bahwa bagaimana dengan perlindungan workers kita, migrant worker kita. Nah, ya inilah fungsi daripada P2MI juga untuk menyerap aspirasinya, menindaklanjutinya ya. Apakah juga disampaikan di level atas sehingga permasalahan yang ada bisa langsung diadres dan mendapat perhatian dari Perdana Menteri untuk langsung ditindaklanjuti dan juga diselesaikan hingga di tingkat bawah. Dan kalau perlu dari parlemen ya, dari parlemen Malaysia dan juga dari DPR RI, kita bisa membuat joint task force dan juga bisa kita disampaikan di tingkat ASEAN sehingga baik definisi, aturan dan juga permasalahan ini dapat diselesaikan di setiap negara sehingga tidak ada lagi intrik-intrik ataupun konflik-konflik yang bisa muncul di kemudian harinya. Ya, Pak Dev, dengan warga negara Indonesia yang lebih 2 juta jiwa, contoh misalnya di Malaysia saja, harusnya kita punya bargaining power, bargaining position yang cukup kuat di negara tetangga kita itu ya Pak ya? Tentunya. Tapi ya ini harus semua sisi ya. Dari pemerintah bisa membuat regulasi berbagai macam. Kita bisa membuat pelatihan berbagai macam. Tapi kalau masih ada warga kita yang ingin mengambil jalan pintas, yang terus juga mohon maaf kata, dibodoh-bodohi oleh oknum, tergiur dengan godaannya, sehingga mereka menggunakan jalur-jalur yang tidak resmi, sehingga akhirnya terperangkap di dalam TPPO. Nah, itu pasti akan selalu muncul masalah-masalah ini. Jadi ya dari semua sisi itu harus berjalan. Dari sisi pemerintah harus membuat regulasi, memudahkan dan juga mempercepat. Tapi juga ada kesadaran juga dari masyarakat untuk jangan sampai mudah tergiur dengan rayuan-rayuan orang-orang ini sehingga mereka menggunakan jalur-jalur yang tidak resmi. Iya, baik. Pak Dev, Mbak Trisna, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya karena saatnya sekarang sudah masuk waktu azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berdialog dengan Koordinator Staf Pengelolaan Data dan Publikasi Migrant Care, Trisna Dwi Yuni Aresta. Namanya panjang sekali, Mbak Trisna. Dan juga Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono. Mbak Trisna, Anda perlu dukungan apa dari DPR atau pemerintah? Harusnya kita dukung apa kalau dari aspek regulasi? Kalau menurut saya sebenarnya regulasi kita cukup banyak dan kuat gitu. Tapi celahnya di mana yang harus diperbaiki? Ya, jadi sekarang ada revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran. Ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 untuk direvisi. Dan saya harap revisi ini bukan hanya untuk revisi untuk mengganti nomenklatur dari badan menjadi kementerian. Ini juga perlu untuk dilihat lagi apakah kesesuaian antar
implementasi yang ada di daerah itu juga berjalan secara memadai. Itu juga penting. Apa untuk hal dilihat. penting yang menurut Anda perlu ditambahkan dalam revisi undang-undang itu? Misal kerap kali dari undang-undang PPMI ini beririsan ketika dengan undang-undang TPPO, sehingga penting juga undang-undang TPPO ini untuk direvisi karena mengingat usianya sudah lebih dari 17 tahun atau bahkan 18 tahun, sehingga nomenklatur atau pembahasan atau bahasan mengenai modus baru perdagangan orang itu belum ditangkap dalam undang-undang ini. Misal kalau yang Pak Dev katakan tadi ke Kamboja ataupun Myanmar, judi online ataupun scamming, itu kan kita bisa artikan itu TPPO modus baru gitu. Tapi itu juga gagal ditangkap oleh ini. Dan itu kerap kali ada irisannya dengan UU PPMI. Sehingga sering sekali UU PPMI yang sanksinya merupakan sanksi administratif dipakai sanksi bukan administratif ya, lebih rendah daripada UU TPPO karena itu merupakan tindak pidana sehingga sanksinya lebih rendah di UU PPMI. Nah, harus ada kesinambungan sehingga tidak ada upaya pengkelabuan hukum sehingga menggunakan undang-undang PPMI sebagai yang dijeratkan pada pelaku TPPO. Ini kerap kali terjadi. Bukan pengelabuan hukum, berarti masih ada celah. Iya, itu penting untuk diperiksa kembali. Menarik. Pak Dev, kita punya aturan main payung hukum regulasi yang sebenarnya cukup bagus ya, tapi implementasinya sering jadi persoalan di tengah kepungan para oknum. Pak Dev, ini agar tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini di masa datang, apa yang bisa Anda sampaikan, Pak? Ya, tentu kita terus melakukan baik revisi di dalam sisi undang-undang kita, terus perbaikan juga dalam pelayanan masyarakat, komunikasi kepada masyarakat umum, dan juga menggunakan semua channeling yang ada untuk pemerintah bisa terus melakukan koreksi demi koreksi. Ya, dengan adanya diciptakan kementerian-kementerian baru kan bukan hanya untuk sekedar memberikan akomodasi politik kepada partai pendukung pemerintah, tapi untuk memberikan pelayanan lebih baik karena untuk mendukung visi misi dan juga target pemerintahan selama 5 tahun ke depan ini. Nah, tentu membutuhkan kerja keras dan yang komunikasi yang intens dan juga terus perbaikan dari berbagai macam sisi dan sektor untuk memastikan pemerintah itu hadir bukan untuk menyulitkan, akan tapi justru untuk memudahkan, ya. Jadi kalau dulu tuh kita selalu dengar bukan slogan ya, tapi omongan bahwa ya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, gitu. Justru sekarang itu ya dengan besarnya jumlah pemerintahan saat ini, dengan banyaknya kementerian yang ada, justru harus bisa menyelesaikan setiap titik persoalan yang ada, termasuk di hari ini mengenai migrant worker kita. Jadi apakah itu berkaitan dengan penyeludupan orang, perlindungan warga kita, pendidikan warga kita di sana, kesejahteraan warga kita di sana, kepastian hukum mereka di sana seperti apa, ya itu harus tercover dengan baik sehingga kehadiran mereka di sana ya memberikan sumbangsi yang besar. Ya, tadi seperti katakan, bukan hanya devisa saja, tapi juga bagaimana cultural exchange dan juga mempererat kerjasama kita untuk generasi berikutnya. Ya, baik, kita setuju. Kita berharap bahwa ini kasus terakhir. Ya, saya mendukung Mbak Trisna mendorong revisi Undang-Undang 18/2017 dan tentunya kita banyak berharap di pundaknya Pak Dev ya ini bisa mendorong pemerintah, mengawasi pemerintah untuk lebih memperhatikan pekerja migran kita. Jangan cuma jadi agen pengiriman PMI tapi juga perlindungan pekerja migran Indonesia. Pak Dev, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami Pak Dev. Terima kasih juga Mbak Trisna, tetap semangat dalam berjuang ya. Kita akhiri sampai di sini diskusi kita dan pemirsa tetap bersama kami karena NTV Prime masih akan terus berlanjut dengan beragam berita lainnya. Kami segera kembali.